Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdan Muhammad Miftahul Surur, NIM 21233043, kelas PAI 5C. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah ilmu munakahat dari pertemuan pertama hingga akhir. Yang pertama ada rukun-rukun pernikahan. Kompilasi hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau misakon ghaliza yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rukun pernikahan menurut mazhab Syafi'iyah, yang pertama, mempelai laki-laki, yaitu harus bebas dalam menyatakan persetujuan untuk menikah dan tidak boleh dipaksa oleh pihak lain. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, wali perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya. Yang keempat, dua orang saksi. Dua orang saksi ini harus paham, dewasa, balik, serta melihat langsung atau dapat mendengar dengan jelas dengan mendengar langsung. Terus yang kelima, sighot, ijab, dan qabul. Wajib dilakukan dengan lisan. Terus untuk selanjutnya, itu syarat-syarat pernikahan. Untuk syarat calon suami, menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, calon suami beragama Islam. Terus terang atau jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki, orangnya diketahui. Dan yang ketiga, calon mempelai laki-laki itu halal kawin dengan calon istrinya. Yang keempat, calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri. Yang kelima, calon suami rela atau tidak dipaksa. Yang keenam, tidak sedang melakukan ihram. Yang ketujuh, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Dan yang terakhir, tidak sedang mempunyai istri 4. Adapun syarat calon istri. Syarat calon istri itu beragama Islam, terang bahwa ia wanita. Wanita itu tentu, terus halal bagi calon suami. Wanita tidak dalam ikatan perkawinan, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram atau haji atau umroh. Adapun syarat wali nikah. Syaratnya yang pertama, wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, merdeka, adil atau tidak fasik. Dan untuk urutan wali, ayah kandung, kakek, paman dari pihak ayah, wali hakim, jika wali nasab tidak ada. Terus yang terakhir, kewajiban wali dalam akad untuk validitas nikah. Selanjutnya syarat saksi. Syarat saksi yaitu dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, terus mampu melihat dan mendengar dengan jelas, serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah. Yang terakhir, syarat ijab qabul. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah atau ikatan atau perjanjian perkawinan. Bagi orang yang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Jika dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya. Terus selanjutnya, kafa'ah dan meminang. Pengertian kafa'ah yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Adapun macam-macam kafa'ah. Yang pertama, kafa'ah agama, kemerdekaan, nasab dan kedudukan, dan yang terakhir, kafa'ah harta atau kemakmuran. Selanjutnya, pengertian meminang. Meminang adalah prosesi permintaan atau lamaran resmi dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya. Adab meminang dalam Islam yaitu tidak meminang pinangan orang lain,
seorang wanita yang sudah dipinang atau dibah oleh laki-laki dilarang untuk dipinang. Terus menutup aurat. Yang terakhir, peminang sebaiknya membawa hadiah. Terus selanjutnya yaitu tentang penghalang nikah, yaitu hal-hal yang menyebabkan suatu pernikahan tidak sah atau batal, meliputi larangan nasab, musyawarah atau hubungan karena pernikahan, persusuan, perbedaan agama, jumlah istri, status wanita seperti masih dalam iddah, terus nikah sighar, mut'ah, tahlil, dan nikah saat ihram. Ada juga penghalang yang bersifat sementara seperti mengumpulkan saudara dan permanen seperti mahram. Yang pertama ada penghalang abadi. Penghalang abadi ini adalah larangan seumur hidup karena hubungan kekerabatan atau persusuan. Yang pertama nasab, terus musahara atau hubungan karena pernikahan seperti mertua, anak tiri, menantu, ibu atau ayah tiri. Yang terakhir persusuan. Terus yang B penghalang sementara seperti beda agama, jumlah istri, mengumpulkan saudara, istri dalam iddah atau status wanita. Terus selanjutnya mahar dan walimah. Mahar secara bahasa seperti pemberian. Namun secara istilah mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab. Hukum mahar adalah wajib bagi suami, tidak ada batasan besar atau kecilnya mahar, yang penting halal dan disepakati kedua pihak. Selanjutnya walimah. Walimah itu berasal dari kata walama yang berarti berkumpul atau menjamu tamu. Dalam konteks pernikahan, walimah adalah jamuan syukuran yang diadakan setelah akad nikah. Hukum walimah adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Walimah bukan sekedar pesta, tapi bentuk ibadah sosial yang menunjukkan rasa syukur. Terus selanjutnya tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri itu saling terkait, yaitu suami wajib memberi nafkah, materi dan batin, serta pakaian, tempat tinggal, serta mempergauli istri dengan baik atau hak istri. Sebaliknya, istri wajib taat kepada suami selama tidak maksiat, menjaga diri dan harta suami, serta melayani dengan baik. Hak suami atau kewajiban istri yaitu ditaati, menjaga diri dan harta suami, terus terakhir melayani atau secara umum bergaul dengan baik, tidak bermuka masam, serta memberikan kenyamanan adalah bagian dari pelayanan istri. Dan selanjutnya hak istri atau kewajiban suami. Pertama nafkah, terus pergaulan yang baik, terus mahar atau mas kawin. Hak suami adalah kewajiban istri dan sebaliknya, keduanya adalah konsekuensi dari akad nikah. Selanjutnya yaitu nusyus dan poligami. Nusyus secara bahasa durhaka atau tidak taat. Namun secara istilah, seseorang istri yang menderhaka atau berdurhaka terhadap suaminya dan mengabaikan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu menaati suaminya. Hukumnya haram dan berdosa besar. Terus tanda-tanda berlaku nusyus yaitu tidak menaati suami. Contohnya keluar rumah tanpa sebab atau tanpa kebenaran suami, tidak melakukan perkara yang bersifat ingkar kepadanya, itu bermusafir tanpa izin suami. Terus poligami. Dalam istilah fikih Islam, poligami adalah praktik seseorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan dengan batas maksimal 4 istri sebagaimana diatur dalam syariat. Adapun syarat-syarat suami boleh berpoligami itu tidak lebih dari satu istri pada saat waktu yang bersamaan.
Terus mampu menanggung biaya dan kebutuhan para istri. Terus bersikap adil di antara istri-istri. Hukum poligami. Mubah jika suami memenuhi seluruh syarat, terutama adil. Haram jika suami tidak yakin atau tidak mampu berlaku adil. Terus selanjutnya, makruh. Dikhawatirkan menyebabkan pertengkaran. Sunnah atau wajib dalam kasus waktu tertentu. Terus selanjutnya macam-macam pernikahan. Pernikahan terbagi menjadi beberapa kategori. Ada yang sah dan dianjurkan seperti nikah biasa. Ada yang terlarang seperti nikah mut'ah, sighar, tahlil, atau menikahi mahram atau wanita musyrik. Serta ada yang diatur berdasarkan hukumnya, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, dan jenis akadnya seperti siri. Dan yang semuanya bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai syariat Islam. Nikah mut'ah yaitu kawin kontrak atau sementara. Ini diharamkan mayoritas ulama. Terus nikah sighar yaitu kawin tukar-menukar wanita tanpa mahar. Terus nikah tahlil ini menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suami pertama lalu digauli agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertama untuk menghalalkannya kembali. Terus selanjutnya yaitu konsep talak. Talak adalah pemutusan ikatan pernikahan oleh suami menggunakan lafaz tertentu. Sah jika suami berakal, balik, dan mengucapkannya dengan sadar, serta bisa terjadi secara langsung atau tertunda dengan syarat. Secara bahasa, talak ini artinya melepas ikatan atau pemutusan. Secara istilah memutuskan tali perkawinan yang sah dengan lafal talak atau yang semakna. Terus rukun dan syarat talak. Rukunnya yaitu suami yang menalak, istri yang ditalak, dan sighot atau lafal talak. Terus syaratnya berakal, balik, dan sadar atau tidak di bawah tekanan hebat. Untuk syarat sighot diucapkan dengan lafal yang jelas atau sindiran dengan niat talak jika kinayah dan tidak salah ucap. Jenis-jenis talak ada talak sunni, talak bid'ah, talak raj'i, talak bain, dan talak dengan syarat. Terus selanjutnya syarat talak, syarat sahnya talak. Mukallaf, suami harus berakal dan balik saat mengucapkan talak. Istri yang sah, sighot atau lafal talak, niat dan kepatuhan syariat. Terus akibat hukum talak yaitu talak raj'i, talak 1 dan 2. Suami boleh rujuk kembali dengan istri selama masa iddah tanpa akad baru. 2. Talak bain sughra. Itu tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah dan mahar baru jika belum dicampuri atau ada tebusan huluk. Terus talak bain kubro atau talak 3. Suami haram kembali kepada istri kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain, bercerai atau bukan karena talak 3 dan telah habis masa iddahnya. Terus selanjutnya fasah, huluk, zihar, sikok, ilak, dan lian. Fasah adalah pembatalan nikah oleh hakim karena sebab tertentu, seperti aib atau tak dapat nafkah. Hulu adalah perceraian atas permintaan istri dengan tebusan atau iwat kepada suami. Dihar adalah suami menyamakan istri dengan mahramnya. Sikok adalah perselisihan hebat antara suami istri yang memerlukan mediasi atau tahkim. Ilak adalah sumpah suami tidak menyetubuhi istri selebih dari 4 bulan.
Terus yang terakhir, lian adalah sumpah suami istri untuk menolak tuduhan zina disertai kutukan. Terus idah dan rujuk. Iddah adalah masa tunggu wanita pasca perceraian atau kematian suami untuk memastikan tidak hamil dan memberi kesempatan rujuk. Iddah adalah masa bergabung dengan tidak berhias, tidak memakai wangian, dan mengatasi keluar rumah saat iddah kematian suami. Sedangkan rujuk adalah kembali bersatunya suami istri selama masa iddah atau talak. Terus terakhir, hak asuh anak setelah bercerai, yaitu ketentuannya perceraian umumnya jatuh pada hak asuhnya itu setelah perceraian umumnya jatuh kepada ibu untuk anak yang belum memayis atau belum 12 tahun karena ikatan emosional dan peran biologis. Namun bapak tetap wajib menanggung nafkah, sementara anak yang sudah memayis 7-12 tahun berhak memilih dan setelah balik hak asuh otomatis kembali ke bapak meskipun tetap mempertimbangkan kemaslahatan anak atau hadanah, dan bisa berbeda tergantung mazhab serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sekian review dari saya untuk mata kuliah ilmu munakahat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.